Jadi ngeten RT. Nggih. Bang Joko Arek sama saya itu datang sini niatnya satu silaturahmi, dua pengen melakukan pembuktian kepada Samsudin Jogja. Nggih. Jadi apa-apa yang dilakukan Samsudin ini saya kira ada beberapa dan saya melihat itu kebobolan. Dan itu saya butuh bukti langsung kepada Samsudin untuk membuktikan langsung ke depan mata kepala saya sendiri. Oh begitu. Jadi begini ya Bang Joko ya. Siap. Ketika nanti jenengan melakukan sebuah pembuktian, apakah nanti tidak ada yang terluka? Ya itu kita kan perjanjian dulu. Perjanjian di atas materi. Nanti kalau terluka saya tidak bisa menuntut gitu loh. Berarti jenengan kan nanti mengadakan sebuah perjanjian. Terus jenengan apa sudah menyiapkan gitu loh? Sudah Ada mal. Ini loh Gus, kedatangan saya sekarang ke sini tempat Gus Samsudin ya. Saya tuh kepengen tahu gitu, apa yang kau pamerkan ditayangkan di YouTube itu asli ya. Yang mana? Ya semuanya, ada yang konten ilmu kebal, ada yang jual jimat, itu asli atau enggak? Gus Samsudin kebal nih, bacok nggak mempan. Padahal saya nggak pernah bilang kalau saya itu kebal. Hanya di luar itu banyak Iya. ngomong begitu, dan Iya. konten-konten YouTube Anda itu kan banyak. Iya. Makanya saya datang ke sini untuk Iya. mengetahui Iya. apakah benar nggak, biar saya pribadi yang ngetes itu. Iya. Biar saya pribadi yang ngetes itu. Sini kayak Jadi gitu. ini mohon maaf ya, Pak Udi, Siap. Pak Joko ya. Siap. Ini topiknya kok malah seram ya. Kalau nanti terkait apa? Jadi pembuktian terus jebol, mohon maaf ya nanti ada apa panjenengan. Karena saya hadir di sini kan nanti pasti saya juga yang diuber kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya harus ada Hitam di atas persetujuan putih. hitam di atas putih. Kalau menurut saya Dua belah seperti pihak. itu ya. Surat perjanjian ya di atas materai ya, bahwa surat pernyataan lah yang Iya. bertanda tangan di bawah ini menerima tantangan menggunakan senjata tajam dari Bang Joko Arek dengan sukarela dalam keadaan sadar. Yang kedua, bersedia jika terjadi sesuatu dengan saya, maksudnya saya Samsudin, saya dan pihak keluarga tidak akan menuntut di jalur apapun, maksudnya jalur hukum ya. Terus yang ketiga, saya siap menerima resiko apapun dari tantangan Bang Joko Arek untuk melakukan tes ilmu kekebalan. Kena materai ya. Namanya? Namanya apa tanda tangannya? Kena materai sedikit, baru tanda tangannya sini kena materai semua. Ini nama sini. Samsudin ya. Tanda tangannya kena materai. Asli ya. Boleh pegang. Pegang aja nih. Asli golok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, Monggo, ya. kita duduk-duduk sini santai. Rame bang, lagi pada ngapain? Hari ini kan libur. Ah, Hari kan hari Jumat. Jadi para santri kalau hari Jumat ya alhamdulillah libur. libur. Oh, ada Gus yang di sini? Ada. Gimana bang? Sebentar katanya libur. Libur. Enggak enak, malah enak. Enak. Oh Jumatan ya? Enggak, maksudnya dia tambah leluasa. Mau silaturahmi. Mau silaturahmi sama Gus sekalian mau Ya mau ketemu. setelah ketemu
Ya kita tanya-tanya untuk kedobolan mereka. Cobolannya ke Samsudin itu ya? Iyalah. Maksudnya kebobolan seperti apa? Ya Iya, banyak, Bang. banyak. Aku aja ngomong. Kita ngobrol di mana ini? Paling enak itu bang. Ngomong-ngomong kok tamu gak ada bikinin kopi atau gimana gitu? Ya monggo bikinin kopi. Oh siap-siap. Sini lah bang, kita duduk sini bang. Sini duduk sini dulu. Agak sana bang. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nggih, monggo. Kedatangan saya di sini untuk ketemu Gus Samsudin. Nah, saya kepengen pembuktian Pembuktian yang seperti apa? ilmu-ilmu mereka yang dipamerkan di konten YouTube. Nah, itu Kami di sini asli juga- atau hanyalah settingan gitu loh. Ya kalau menurut kami ya asli. Ya makanya Ya nggak ada setting-settingan. kami Semuanya datang real. ke sini untuk melihat gitu loh atau menyaksikan langsung Oh, pembuktian itu oh, gitu. seperti Kalau yang saya lihat itu adalah dobol-dobolan gitu loh. Menurut abangnya Iya, itu Kalau itu dobol-dobolan. dobol-dobolan. Iya. kok abangnya bisa ngomong seperti itu, bisa dikatakan abahnya itu membuat video seperti itu, terus di tayangan itu tuh double-doublean tuh kenapa bang? Ya, karena saya paham, Bang. Saya paham betul tentang teknik-teknik sulap atau teknik-teknik permainan lah gitu. Permainan golok atau permainan pengobatan itu saya tahu persis gitu. Pokoknya pada intinya gak usah rame gitu. Seperti itu ya laporan dulu, Monggo laporan. laporan ke RT dulu. Panggil dulu Samsudin ke sini. Nah. Apa kamu ke sana? Paling penak memang begitu. Kita harus laporan dulu pihak Ya karena ini kan RT sini setempat ya. pembuktian Heeh. itu, jadi ya harus disaksikan juga sama pengurus di sini. Ya itu gampang. Kalau memang Samsudin mau ketemu kan ngapain sih ribet-ribet? Kan- Kalau baru ribet baru nanti saya ikutin aturannya. Terus panggil aja dulu. Mau niatnya kita baik kok ngapain ke RT? Tapi gini, Bang. Semuanya orang pasien disuruh ke RT dulu. Ya enggak. Ya, Kalau makanya kalau udah panggil pasien dulu. kalau pasien datang ke sini kan ya niatnya kan untuk silaturahmi. Iya udah panggil dulu, panggil dulu. Untuk silaturahmi, sabar lah. Panggil dulu. Sabar, sebentar saya jelaskan dulu. Bang, Ya, kamu di sini udah lama? udah lama. Santri atau belajar apa? Atau Ya, gimana? Di sini ya santri. Santri ya? Santri itu dapat belajaran ilmu atau apa gimana atau belajar agama gitu? Ya, kami di sini ya kegiatannya ya ngaji, belajar kitab. Oh gitu, seperti memperdalamin sholat, gitu ya? Memperdalam, Bukan seperti itu. cari ilmu kebal bukan? Kami di sini nggak mencari ilmu kebal. Oh nggak mencari ilmu kebal ya? Kami di sini nggak mencari ilmu kebal. Kami di sini ya mencari keberkahan dari abahnya. Oh gitu. Sekarang coba kamu ke sana, bilang ke Abah, kita datang. Sekarang ke sana. Ya, kita datang itu siapa? Joko Arek sama Opa Cungkring, ya Opa Bian. Oke, di sana. Ayo, cepat. Karena Bilang dulu. mungkin abahnya bukan Udah pinggang dulu sana, nanti gimana apa kamu kesini lagi. Coba sampaikan dulu coba. Tapi bilang sama apa? Kalau suruh di dalam saya nggak mau. Maunya di sini. Udah bilang aja. di depan gerbang itu. Kita lapor Pak RT aja dulu. Iya. Tadi bilang suruh manggil-manggil abahnya, suruh datang ke sana. Udah dibilangin abahnya lagi istirahat, tapi ngeyel suruh abahnya datang. Kita lapor Pak RT aja dulu.
ada. Pak Bri. Ini Benar. Pak Tes di pondoknya Abah kan Iya. ada tamu. Terus beliau itu ya bikin kegatuhan seperti itu yang pembuktian. Iya. Dan teman-teman yang membuktikan abahnya itu benar-benar sertifikat ada karena Oh, mau pembicaraan supaya sing iya si M di CKE. ngono lho. Terus karena kan bikin gaduh kok ndak? Ya bikin kegatuhan ya ribut gitu kan. Ya ngomongnya yang lantur lah ngomongnya gitu kan. Yang nggak enak. Jadi saya mohon ke Pak RT untuk datang ke sana untuk menengahi lah supaya. Oh iya. Kita tak ambil baju Pak Bri ya. Iya siap. Nah ini soalnya kalau nggak dianukan sama Pak RT nanti takutnya kan ada apa-apa kita kan kalau disaksikan sama Pak RT kan enak. Ya makanya kita sekarang untuk panggil Pak RT dulu. Monggo. Gimana Bang? Oh, Monggo Pak RT. Nggih. Kursi itu apa? Dan kursi mana? Ada apa ini? Bang? Kita sambil ngopi dulu ya. Siap. Sini, acing beri kembali kursi ini beri kilo. Sini, kursi ini. Jadi ingatan Pak RT, Nggih. Bang Joko Arek sama saya itu datang sini niatnya satu silaturahmi, dua pengen melakukan pembuktian kepada Samsudin Joko. Nggih. Jadi apa-apa yang dilakukan Samsudin ini saya kira ada beberapa dan saya melihat itu kebobolan. Dan itu saya butuh bukti langsung kepada Samsudin. Itu membuktikan langsung ke depan mata kepala saya sendiri. Oh begitu. Jadi intinya jenengan kesini itu mau pembuktian ya? Ya, Kalau saya begini ya, jenengan namanya siapa? Opa. Bang Opa. Kalau jenengan mau di sini pembuktian ya silahkan. Tapi Oke. kan saya di sini tidak ada membela jenengan atau membela Gus Samsudin nggih. Tetapi kita lebih menjaga apa itu aturan di desa jenengan itu pasti paham ya. Iya. Kalau jenengan mau pembuktian ya silahkan. Tapi lebih baiknya harus ada prosedur dulu dari desa. Jangan sampai seperti hal yang kemarin. Siap. Akhirnya kan membuat gaduh dari media sosial maupun di lingkungan kan membuat gaduh. Jadi lebih baik jenengan struktur dulu lah seperti itu. Saya pun ya, daripada nanti membuat gaduh, saya pun siap menjembatani. Jadi bukan maksud saya melindungi sini atau membela jenengan, tidak ya, saya posisi di tengah-tengah saja ya. Jadi seperti itu. Seperti kemarin saya juga melihat di dalam video jenengan teriak-teriak itu juga mengganggu lingkungan gitu loh. Bukan hanya di dalam sini saja gitu loh. Saya tidak mau karena di sini kan pengurusannya kan sudah mulai membaik. Jangan sampai nanti ada penggiringan opini yang tidak baik. Jadi seperti itu Bang Joko. Siap, Jadi Pak. lebih baiknya sebelum jenengan masuk ke sini, monggo jenengan ke rumah saya dulu gitu loh. Oh gitu. Ya, Ya, makanya- itu saran saya gitu loh. ya, makanya saya panggil Pak RT supaya Pak RT bisa menengahi tentang masalah ini seperti itu, gimana baiknya seperti Ya. itu. Jangan sampai warga-warga sekitar ini ya berpikirnya yang enggak seperti itu. Ya, siap Pak Bri. Monggo Monggo lah kalau ke rumah saya, monggo. Soalnya kita kan datang ke sini untuk pembuktian, bukan untuk bertamu yang pengobatan atau apa, bukan. Siap. Terus mana nih Bang?
Jadi nanti kita main prosedur aja ya. Kan saya masalah pembuktian ilmu kebal ini saya tidak paham ya. Saya lebih di acuan untuk desa saja. Jadi nanti prosedurnya gimana kan? Kalau masalah pembuktian kan nanti pasti akan ada yang terluka. Benar, ya. Jadi kalau ada tanda tangan hitam di atas putih itu lebih kuat. Itulah menurut Lebih saya aman pribadi gitu ya. lebih aman gitu loh. Jadi monggo kalau ke rumah saya monggo. Gimana bang? Ikutin aja udah terlanjur. Ya udah ya. Kalau Siap. gitu. Monggo, monggo. Kita Monggo. sama Di sana. tengahin nggih, Pak RT. Rumah saya dekat kok. Siap Pak Pri. Ya saya bantu sebisa mungkin nggih. Bisa Siap. jalan kaki sini? Bisa. Monggo. Ayo bang. Enggak. Sebenarnya kalau nggak ada ini bisa maju belakang. Siap. Pas sudah dipindahkan. Ya, Bang Joko yang dari Gunung Lawu itu ya. Benar. Ini kena apa itu? Tak pedas dibacok itu ya. Iya. Dan juga apa itu? Hipnoterapi apa itu Iya, Bang Joko? terapi dan hipnotis. Siap lah. Iya. Iya. Kalau saya sih gini Pak Pri ya, monggo bagusnya gimana kalau memang punya masalah pribadi ya langsung kita duduk bersama seperti itu. Tadi kan beliau kan pengennya secara langsung bertemu dengan abahnya. Seperti itu kan. Iya. Cuman saya nggak berani untuk menemukannya. Gitu kan. Kalau Jadi masalah saya panggil Pak RT. Siap. Kalau masalah pembuktian kan harus ada dua pihak yang menyetujui kan seperti itu. Iya ya. Nanti kalau tidak ada salah satu tidak setuju, bahkan itu lah nggak karu-karuan seperti itu loh Pak Pri. Ya nanti Pak RT ke sana aja. Oh begitu. Iya sekalian. Pak RT sekalian nanti kalau memang beliau ingin membuktikan sama abahnya, sekalian nanti Pak RT menyaksikan di sana. Tapi di situ saya hanya menjadi saksi loh ya. Boleh ya. Yang penting ada hadir di depan saya di situ, jadi bisa menyaksikan gitu. Siap. Tadi juga saya buatkan kalau harus memakai surat pengantar ya, saya buatkan juga gitu. Ini masih jauh nih. Alah 50 meter. Oh 50 meter. Siap. Kalau dulu kan Padepokan. Betul. Nah, sekarang kan sudah diganti dengan Betul. pondok Ya. gitu kan. Jadi ya ini kan lebih enak Pak Pri. Iya. Kalau ada apa-apa dengan panggil saya. Siap. Ya, walaupun saya bukan asli RT situ, Nggih. tapi kan kalau dilihat Sis- dari jarak kan Iya. lebih dekat ke Lebih- rumah saya. iya. Ya setidaknya ada aparat setempat lah gitu kan untuk Betul. menyaksikan ataupun menengahi. Siap. Adek, Oke. adek, pintunya bukaan pintu. Mari silakan Oh, masuk. oke, monggo. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ribun Pak. Oke, jadi begini ya Bang Joko ya. Siap. Ketika nanti jenengan melakukan sebuah pembuktian, Mm-mm. apakah nanti tidak ada yang terluka? Ya itu kita kan perjanjian dulu. Perjanjian di atas materai. Nanti kalau terluka saya tidak bisa menuntut gitu loh. Berarti jenengan kan nanti mengadakan sebuah perjanjian. Terus jenengan apa sudah menyiapkan gitu loh? Sudah. Oh sudah ada boleh saya lihat dulu? Boleh. Kalau jenengan mau ke situ pembuktian ya silahkan lah. Gitu Iya. loh. Oh Yang ini jelas- nanti kalau namanya Ini Pak RT. seperti apa yang dilakukan Mas Joko hari ini Pak RT. Iya. Kalaupun surat perjanjian ini nanti tidak ada yang mau tanda tangan di salah satu ya kita nggak akan lakukan. Oh begitu. Iya dong harus kita paham. Saya pelajari dulu ya. Sama. Oh sudah bawa materai juga. Udah saya siapkan. Iya. Boleh disut. Ya kamera boleh di shoot ya. Ini nanti kan harus diisi dulu ketika sudah duduk berdua loh ya. Benar. Diisi habis itu tempel materai ya. Iya. Tangan. Jadi saya jelaskan lagi di sini saya tidak katakanlah membela siapa-siapa ya. Jadi saya hanya menjadi saksi loh ya. Benar. Jadi kalau ini sudah menurut saya sudah bagus prosedur dari jenengan gitu loh. Sudah tertata kan seperti itu. Dan apa yang kami lakukan ini Pak RT, Iya. ini cuma pengen mencari
pembuktian. Siap. Yang namanya pembuktian itu kalaupun mau dilakukan dua belah pihak sepakat. Kalau nggak Siap. sepakat ya kami pulang. Siap, gitu siap. loh. Tapi netizen juga pasti akan menilai sendiri. Siap, Gitu. Kalaupun siap. ada kesepakatan, berarti kan sama-sama pengen, sama-sama mau. Siap. Nah, persetujuan gitu loh. Jadi kalau memang sudah seperti itu ya monggo lah, kita nggak usah lama-lama. Nanti gimananya kan bisa enak di sananya kan seperti Iya. itu. Jadi Pak RT-nya langsung ikut sana Pak RT. Siap. Ikut sana, Makanya saksikan aja di ya. situ. Jadi kan saya menyaksikan dan juga menjadi saksi kan seperti itu. Betul. Siap. Oke, Bang, jangan minum dulu. Kan kita kan sudah lama kenal tuh Bang. Benar. Dulu pernah kontak-kontakan sama saya juga. Iya. Itu kan lebih baiknya kan sebelum jenang ke situ kan ke rumah saya dulu lebih enak Siap. gitu loh. Jadi seperti kemarin ada teriak-teriakan itu kan mengganggu kan seperti itu. Bukan mengganggu dari pihak situ pun, dari masyarakat pun kan mengganggu. Takutnya nanti seperti yang kemarin-kemarin gitu loh. Iya. Ya jangan sampai seperti kemarin-kemarin. Makanya saya datang ke sini untuk minta izin lah biar Siap. Pak RT-nya menyaksikan di situ Siap. gitu. Cuma kan tadi kalau nggak dari pihak situ ke rumah saya, jenengan pasti nggak kesini. Iya, siap. Tapi ya mudah-mudahan lah hikmah, kita ambil hikmahnya saja. Dengan kejadian seperti ini kita lebih dekat seduluran kan seperti itu gitu. Yang penting intinya Pak RT juga nanti kalau memang dari pihak Samsudin nggak mau, ya kita pulang. Oh iya sebetulnya. Jadi siap. biar sama-sama. Siap. Ya udah, nggak usah lama-lama. Monggo. Gimana? Monggo. Kita langsung ke sana. Kita langsung ke sana Oke, aja. siap. Yuk. Lebih cepat lebih baik juga. Ada acara juga mau keluar kan? Oh begitu. Iya. Monggo. Kalau seperti ini kan enak kan. Hijau aku lebih baik nanti ada pihak dari biar akrab. Saya sudah kenal lama loh sama Bang Joko itu. Kalau partai udah lama. Iya 2021 itu. Oh, Keluarga di sini beliau pas waktu ke datang sini pertama itu. ya. Jadi kan kesalahan beliau, nggak ngubungin saya. Saya pun nggak mau kalau harus apa itu hubungin beliau dulu. Oh gitu. Kan habis itu kan sudah lama sekali nggak ada konek, 1 tahun lebih bahkan. Ini udah nyampe nih ya. Kita langsung masuk Ya, aja Bang ya. kita langsung Langsung masuk nih. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Siap. Ini perpremannya ini. Nggih, monggo langsung saja. Nanti saya Izin Bang, ini langsung ke dalam saya. Oh, nggih. nggih monggo. Saya temani Kang Bucit. Nggih monggo sama Pak RT. Nanti Pak RT yang menemani. Mungkin beliaunya masih di dalam. Iya. Nanti saya panggilkan beliau. Ini banyak ngobat. Kebetulan kalau hari ini kan hari Jumat. Jadi di sini tutup seperti itu, diliburkan kalau hari Jumat ya. Setiap Pak Jumat libur. hari Jumat libur. Bukan setengah hari Bang. Bukan. Tapi kalau hari Minggu buka Pak Bri ya? Buka. Selain dari hari Jumat itu buka. Ini juga butuh istirahat semua ya Pak Bri. Iya, karena kan Ada pagar gaibnya nggak Bang? Tapi kan ada pagar gaibnya takutnya. ya monggo sama Abang dirasakan segimana. Ya mungkin kalau Abang lebih Tapi ya jangan terlalu mengejek anu kan nanti nggak enak kan seperti itu. Enggak ngecek Pak. Gimana? Menerawang. Oh, kalau itu jangan bisa nerawang, kalau saya nggak bisa. Kenapa ya. dia langsung melotot? Bisa ya, karena saja, Pak karena Bri. bahasanya itu yang Ya, santai saja. kurang enak Biar gitu. selesai. Santai. Ini ada busnya. Dalam. Insya Allah nanti saya panggilkan dulu ya. Nggih. Apa kamu konfirmasi dulu? Ya, nanti saya konfirmasikan dulu dengan beliau. Saya tunggu di sini dulu ya Pak. Siap, monggo. Tunggu.
Assalamualaikum. Ini ada Joko Arek sama Opa, katanya beliau pengen pembuktian di sini. Cuman saya tadi berhubung beliau tuh omongannya nggak enak, terus saya panggil Pak RT. Gitu. Terus beliau tadi dibawa ke rumah Pak RT dulu, dikasih arahan. Terus sekarang beliau sama Pak RT di luar nunggu. Oh, tadi udah kesini? Sudah, tapi cuma di gerbang saja. Jadi terus dibawa ke rumah Pak RT, setelah itu dikasih arahan sama Pak RT, baru beliau ke sini. Sekarang ada di depan nunggu. Iya, seperti yang sampaikan bahwa setiap tamu itu wajib untuk kita hormati. Oke. Karena itu adalah kewajiban kita. Suruh masuk. Suruh masuk. Oke. Pak RT, beliaunya ada di dalam, tapi Pak RT sama abang-abang ini suruh masuk ke dalam. Oh iya, iya, langsung masuk dalam. Nggih, monggo. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo, beliau ada di Di aja. di sini. Oh, di. Monggo. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Tadi Pak Udin, Ya. tadi kan Bang Joko ke rumah saya. Jadi saya di sini saya tidak membela jenengan dan juga tidak membela Bang Joko Arek. Di sini ya saya hanya di tengah-tengah saja, nggih. Terkait pembuktian dan apalagi nanti ya terserah antara jenengan sama Bang Joko kan seperti itu. Saya jadi di sini hanya menjadi saksi, nggih. Oh, ngaten ya. Nggih. Monggo, lenggah dulu sini, santai sini saja. Duduk sini. Monggo sini. Bikinkan kopi, Le. Monggo sini. Monggo. Coba kelah. Apa? Maju sini enggak apa-apa. Monggo bikin Pak RT. Iki mawon. Ya dah. Nggih. Dari tadi datangnya. Ya tadi kan santri pas waktu saya lagi olahraga terus santri tiba-tiba datang. Katanya di sini ada Bang Joko mau nanti takutnya ada ke orang terus manggil saya gitu loh. Enggak, insya Allah enggak benar. Yang penting masuk ke dalam gitu. Ya. Iya. Enggak. Sugih mana? Oke, utang. Ini hasilnya double. Mohon maaf nggih Opa. Mohon maaf sebelumnya. Bukan kok saya ikut campur ya. Jadi kalau saya sudah menjembatani jenengan di sini monggo lah dibicarakan dengan baik-baik, jangan ada kata-kata yang mengejek. Karena kenapa? Ini kan di video. Nanti juga tidak enak dilihat. Jadi mohon maaf nggih, mohon maaf. Enggak apa-apa, Pak RT, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kontrol tangan Pak RT. Iya, tapi kata-katanya mohon maaf loh nggih. Enggak enak didengar gitu. Saya paham apa yang dengan beliau maksud itu, maksudnya double itu pasti berkaitan dengan konten. Atau dengan YouTube ini pasti seperti itu. Karena gini, seperti yang sering saya sampaikan bahwa konten itu adalah hiburan. Konten itu adalah hiburan. Entah itu benaran atau tidak, yang namanya konten itu adalah tontonan. Maka tontonan itu ya jadikanlah sebagai tontonan. Jangan baperan kayak gitu. Karena sesuatu hal yang ditonton itu, apapun yang dilihat mata kita itu adalah tontonan. Bisa juga menjadi pembelajaran. Kalau ada pembelajaran yang buruk, ya silahkan dibuang kayak gitu.
Kalau ada pembelajaran yang baik, ya silahkan diambil kayak gitu. Saya yakin kok, saya juga tahu kok Bang Joko Arek ini punya YouTube, ya kan? Panjenengan juga punya YouTube. Sampean berkarya, sampean berkarya. Kita berkarya dengan karya kita masing-masing gitu. Dengan karya kita. Tetapi kenapa sih kita harus berkarya dengan cara menjatuhkan orang lain? Kan nggak perlu juga. Kalau memang ada yang nggak pas, ada yang mungkin nggak cocok buat jenengan, ya silahkan kita musyawarahkan gitu loh. Tapi kalau mau melakukan semuanya ada yang salah, jenengan ingin membenarkan, ya melakukan sesuatu hal yang benar itu benar. Tapi kalau merasa benar juga nggak benar kayak gitu. Jadi kalau mau melakukan suatu hal yang benar, ya lakukanlah dengan cara yang benar kayak gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Kalau panjenengan merasa ada yang tidak baik, ya monggo sampai luruskan, sampai baikkan, tapi ya lakukanlah dengan cara yang baik. Ya saat ini saya mendatang ke sini sama Pak RT dan mau masuk ke dalam seperti ini, menurut saya sangat baik. Jadi nggak cuman teriak-teriak di gerbang kayak gitu. Betul. Soalnya kemarin pun juga mengganggu warga kan seperti itu. Ya. Karena suaranya kan juga kencang sekali gitu. Jadi kita juga belajar dari beberapa pengalaman. Makanya untuk kali ini kita mau benar-benar tabayin itu yang duduk bareng-bareng, bicarakan bareng-bareng. Maksud tujuannya Kang Joko Arek kesini apa? Itu pun kalau disepakati ya kita lakukan, nggak kita sepakati saya pulang. Nah, siap. Kan itu kan sudah jelas. Tabayun kan, tabayun kan berbicara diskusi seperti ini. Nah, seperti kan enak ya kan? Kalau berita seperti kan enak. Cuman masuk ke dalam, apa yang jenengan sampaikan itu kan enak kayak gitu, nggak cuman di gerbang terus teriak-teriak kayak gitu kan, suruh masuk nggak mau, malah saya disuruh keluar, itu kan lucu kalau kayak gitu. Jangan kayak gitulah. Kita ini kan ya orang timur ya, apalagi kita orang Jawa yang ada di Republik Indonesia, tentu semuanya harus punya adab sopan santun. Seperti itu. Nggih. Nah, gini loh Gus, kedatangan saya sekarang ke sini, ke tempat Gus Samsudin ya. Saya tuh kepengen tahu gitu, apa yang kau pamerkan, ditayangkan di YouTube itu asli atau nyata itu? Yang mana? Ya semuanya, ada yang konten ilmu kebal, ada yang jual jimat, itu asli atau enggak? Iya. Jadi kalau yang di konten kan sudah jelas, itu kan semuanya konten ya. Walaupun itu entah asli atau enggak asli, yang jelas yang namanya YouTube itu kan konten, sudah jelas lah di syuting itu konten. Nah, jadi saya sampaikan bahwa yang namanya konten itu kita kan di dunia entertain. Jadi ada yang benar-benar real, ada yang benar-benar real, dan ada juga yang entertain. Gitu. Kayak contoh seperti ini, ketika tadi jenengan menyampaikan tentang keilmuan ya, termasuk ilmu kebal dan lain sebagainya, jeplaan dan hadiran seperti yang jenengan sampaikan tadi. Apakah ilmu jeplaan atau hadiran atau Ibnu Alwan atau ilmu pentalan itu benar atau enggak? Saya jawab itu benar. Benar. Itu benar. Emang ada begitu? Iya, memang ada. Bisa dibuktikan benar? Nah, kalau masalah pembuktian perlu untuk saya jelaskan, Bang Joko Arek. Ilmu itu ada yang pasif, ada yang atraktif. Yang aktif itu ketika kita itu berpasrah diri kepada Allah. Jadi contoh kita itu berdoa, ya Allah, semoga di jalan kalau ada apa-apa dengan saya, Engkau lindungi. Baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Sanadnya dari Syekhona Khalil. Atau baca Asma Mahrobi. Kita berdoa seperti itu. Tentu tidak untuk diatraktifkan, tidak untuk diuji cobakan. Ada lagi ilmu yang atraktif. Ilmu yang atraktif itu ilmu yang dipertontonkan. Dan sudah sering dijelaskan, setiap ilmu yang dipertontonkan itu pasti menggunakan cara. Sebagai contoh, ketika pentalan, tentu ketika seseorang itu harus mau mental, diukur dulu tingkat emosinya. Kamu nanti marahnya seperti ini dan sebagainya. Atau diisi dulu hadiran. Lalu kalau sekarang panjenengan semuanya punya jaranan kesenian ya, setiap yang mau jadi itu nanti seperti ini kan seperti itu. Tentu yang bisa melakukan itu yang main, karena itu sudah diukur dulu. Atau bahkan ketika saya juga paham lah ilmu hipnotis bagaimana orang itu harus mengikuti kita dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi apa yang kita tampilkan itu kan tujuannya untuk menambahkan keimanan satu,
Yang kedua, untuk menambah pengetahuan ilmu seperti ini, kayak gitu. Contoh ketika kita pakai sandal supaya kita nggak kena, bagaimana nggak kena? Kita pakai sandal itu, nah ini nanti kalau semuanya ada paku, nginjek biar sandalnya itu nggak nembus ke kaki kita. Itu kan harus pakai dulu. Terus ketika kita mau mencoba, terus kita nggak pakai sandal, kita kira bisa nggak? Kan seperti itu. Jadi ilmu itu ada yang bersifat pasif, ada yang bersifat atraktif, ada yang bersifat aktif gitu. Yang atraktif itu sesuatu hal ilmu yang memang ditujukan untuk sebuah tontonan, untuk menambahkan keyakinan seperti itu. Tapi kan ada tuh di luar sana katanya beli kebal harganya sekian juta. Itu benar atau enggak ya? Saya sudah sering menyampaikan di channel YouTube saya berkali-kali dari pertama saya bikin pondok Padepokan yang pertama. Sudah sering saya sampaikan bahwa saya sama sekali tidak pernah menjual ilmu kebal ataupun jimat untuk kekebalan. Kalaupun seandainya ada tasbih yang dipegang lalu dicoba dites, saya selalu menyampaikan bukan tasbihnya yang membuat kebal, tetapi adalah keyakinannya dan amalannya. Nah itu kan banyak itu di luar sana katanya beli apa tuh jimat di sini atau tasbih gitu ya, karena harga sekian juta dites di sini nggak mempan, terus di luar jebol. Itu gimana itu? Kan saya dari awal tadi sudah bilang, setiap saya menjual media atau sarana itu aksesoris media. Saya tidak pernah bilang bahwa tasbih ini bikin kebal. Kalau ilmunya, amalannya supaya orang itu kebal tentu ada. Makanya saya tadi bilang itu adalah atas dasar keyakinannya dan amalannya. Bagaimana seseorang itu yakin kalau belum mengamalkan? Oh, kalau diamalkan itu bisa kebal. Saya tidak bilang itu membuat kebal, tapi kalau mengamalkan itu ada ilmunya supaya salah satunya selamat, bukan kebal ya, selamat. Tapi kan panjenengan sering praktek gitu, golok-golok beleh leher di tangan, itu asli atau gimana itu? Kalau dibilang asli atau tidak asli seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap ilmu yang ditampilkan itu semuanya pasti menggunakan tata cara. Iya, tapi kan banyak sekarang nih, Gus Samsudin kebal nih, bacok nggak mempan. Padahal saya nggak bilang kalau saya itu kebal. Banyak di luar itu banyak ngomong begitu, dan di konten-konten YouTube Anda itu kan banyak. Makanya saya datang ke sini untuk mengetahui apakah benar nggak, biar saya pribadi yang ngetes gitu. Kalau memang benar kita buktikan, tapi kalau enggak ya saya pulang dari sini gitu loh. Saya kepengen lihat doang, biar tahu dari mata saya sendiri, biar saya membuktikan sendiri gitu. Itu doang sebenarnya. Jadi saya sampaikan sekali lagi ke Bang Joko Arek, kalau saya itu tidak kebal, saya tidak kebal. Berarti nggak usah tes-tesan berarti. Ya kalau orang udah ngaku tidak kebal ya nggak usah tetesan gitu. Udah saya bawain golok, udah saya bawain apa gitu. Kan di luar sana udah saya banyak golok sendiri. Kalau bawa golok di sini ya mah tipu-tipu. Nah, orang namanya dobol tipu-tipu. Jadi niat kalau jenengan pasti maksa, baru Pak tadi dari Pak Udin pun juga sudah mengaku bahwa dia tidak kebal, kan nanti tidak ada jalan temu kan seperti itu. Kalau saya yakin dia bisa, cuman dia kan namanya orang dobol kan susah. Begini ngomongnya juga peletot-peletot begitu gitu. Saya itu ngomongnya itu yang langsung plak-plakan aja padanya gitu. Betul. Jadi kalau memang ini nyata di luar sana itu biar paham yang sering beli jimat itu mana. Wah ternyata jimatnya ini bohong-bohongan, ternyata jimatnya beneran tuh. Nah kan gitu kan. Oh ternyata mantranya beneran gitu. Saya jelaskan dulu nih untuk Bang Joko Arek. Kalau masalah tentang apa namanya ilmu hikmah itu kan bisa dikatakan juga ilmu tajribah gitu, tajriban gitu. Tetapi sesuatu hal yang ditajribkan itu harus atas dasar keyakinan. Nah, seseorang yakin itu hanya ketika sudah merasakan, dan seseorang bisa merasakan ketika sudah mengamalkan. Ini nanti salah kaprah lagi ketika saya contoh mentajribkan kekebalan, terus beranggapan bahwa nanti dengan beli media ini atau sekali mengamalkan amalan ini langsung bisa kebal. Itu salah kaprah. Oh berarti amalannya itu harus dibaca gitu ya? Selain dia baca harus diriadoi, harus dikholwati dulu kayak gitu. Yang jelas kan tidak ada ilmu yang instan begitu. Nah, Pak RT ini. Tapi berarti ini kan bisa kebal. Saya tidak bilang saya bisa enggak gini. Saya tidak bilang kalau saya itu kebal. Ini ada racunnya enggak ini?
Ini saya minum dulu, terus nanti sama minum ya. Takutnya kan kamu itu kan orangnya pletat-pletat tahu racun. Iya. Nggak jadi minum. Enggak. Gua jilat. Ini, tapi kopi pun Saya tak kopi. minum ya bang. Kalau hidup atau mati kita kan hanya Allah yang bisa Siap, siap. kan ya. Melihat racun ini enggak. Man. Nih, sudah saya minum. Nih kaca yang ini monggo. Oh, kalau ini bagi saya racun. Karena saya kalau minum kopi susu langsung sakit. Iya, gini ya. Saya mau ngucapin terima kasih ke Bang Joko Arek maupun ke Bang Opa, Pak RT yang mau datang ke sini. Ini suatu bentuk kepedulian terhadap masyarakat lah. Panjenengan intinya gak mau masyarakat itu ditipu-tipu gitu, nggak mau dibodoh-bodohi kayak gitu kan. Makanya sampai berkorban sampai datang ke sini sampai mau nemuin saya mengucapkan terima kasih. Tapi juga saya mau menjelaskan bahwa ilmu hikmah itu untuk diamalkan, bukan untuk kesombongan kayak gitu. Kalaupun panjenengan memang benar-benar pengen membuktikan sampean itu pengen pembuktian kayak gitu yang bersifat ilmu kebal atau kekebalan, saya jelaskan dulu bahwa sebenarnya keselamatan itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kalaupun nanti jenengan ngetes saya terus saya nanti jebol, itu bukan juga berarti bahwa ilmu hikmah itu tidak ada. Karena saya katakan tadi ilmu hikmah itu untuk diamalkan, bahkan ilmu hikmah itu untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kalaupun nanti seumpamanya jenengan ngetes saya itu kok adalah nggak jebol, itu juga bukan atas dasar kesaktian saya atau kehebatan saya. Karena gurunya pasti lebih paham. Iya, maksud saya kalaupun nanti nggak jebol itu juga bukan hebatnya saya. Berarti mau dites masuk arek. Iya, karena saya anggap beliau masuk ke sini terus niatnya baik ya, kalau untuk sekedar menambah keimanan ya silahkan, enggak apa-apa kayak gitu, enggak apa-apa. Tapi sebelumnya juga saya sampaikan, kalaupun nanti saya jebol, umpamanya saya berdarah atau apa, ya Jangan nuntut. iya enggak ya, nanti dulu. Gimana? Kalau masalah nggak nuntutnya ya oke lah, nggak nuntut ya. Tapi maksud saya jangan merendahkan ilmu hikmah. Kalaupun jebol itu berarti bukan dasar ilmunya yang nggak ada, tapi kelemahan saya yang mungkin belum begitu menguasai atau belum begitu mengamalkan amalannya. Karena amalan itu memang harus benar-benar diriadai. Contoh ketika kita membaca bismillah, itu hati kita harus penuh Rahman Rahim, harus penuh kasih dan sayang kayak gitu. Gimana kita mau mendoakan orang kalau hati kita penuh dengan kebencian kayak gitu. Jadi ya oke lah, tidak masalah ya untuk memenuhi hajatnya panjenengan sudah jauh-jauh datang ke sini kayak Jadi gitu. ini mohon maaf ya, Pak Udin, Siap. Pak Joko ya. Siap. Ini topiknya kok malah seram ya. Kalau nanti terkait jadi pembuktian terus jebol, mohon maaf ya, nanti ada apa panjenengan karena saya hadir di sini kan nanti pasti saya juga yang diuber kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya harus ada Hitam di atas persetujuan putih. hitam di atas putih. Kalau menurut saya Belah seperti pihak. itu ya. Kalau sama-sama mau ya kita buktikan. Iya. Kalau nggak mau saya pulang gitu. Iya. Mas Joko kan udah bawa itu suratnya. Sudah, Tunjukin sudah aja. bawa. Tunjukin Maksudnya Gimana? hitam putih bagaimana maksudnya? aja. Tunjukin Ya. aja, tunjukin aja. Kita Tunjukin aja. tanda tangan di atas hitam putih, di atas materai gitu. Jadi kalau kamu jebol, saya bacok jebol, ya saya nggak tanggung jawab gitu. Ya. Boleh saya lihat dulu. Terus kalau seandainya kamu itu nggak mempan dibacok, ya saya salut sama kamu gitu. Pulang kita. Ya bukannya pulang, kita duel dulu gitu. Saya tuh nanya kan ya apa adanya gitu loh, saya tuh bukannya cuma ngomong doang gitu loh. Kalau duel apa itu seperti boxing itu saya ikut bang, tapi kalau kekebalan saya tidak punya loh. Oh saya mah siap. Oke, saya Siap pokoknya. Oke, ini Tolong dibaca dulu. ini beliau bawa surat perjanjian ya di atas materai ya. Bahwa surat pernyataan lah yang Iya. bertanda tangan di bawah ini, nama, alamat, menyatakan bahwa saya 3 poin ya. 1 poin, menerima tantangan menggunakan senjata tajam dari Bang Joko Arek dengan sukarela dalam keadaan sadar. Yang kedua, bersedia jika terjadi sesuatu dengan saya, maksudnya saya Samsudin, saya dan pihak keluarga tidak akan menuntut di jalur apapun, maksudnya jalur hukum ya. Terus yang ketiga, saya siap menerima resiko apapun dari
tantangan Bang Joko Arek untuk melakukan tes ilmu kekebalan. Ya. Sini mengetahui Blitar semua. Nggih. Iya. Gimana menurut panjenengan? Tahun monggo. Dan setuju apa enggak ini saya kembalikan ke panjenengan. Dipikir-pikir dulu yang mateng, tapi kan tak jebol Dipikir dulu beneran juga. mati kan resikonya siapa kan gitu. Enggak, yang saya takutkan bukan mati atau hidupnya Bang Joko Arek. Yang saya khawatirkan nanti setiap orang yang punya ilmu hikmah terus harus ditantang. Setiap orang yang punya ilmu hikmah atau melakukan pengobatan atau dan sebagainya nanti menjadi landasan bagi orang-orang di luar sana untuk mencoba kayak gitu. Ini Kalau yang di menjadi luar sana itu pikiran. urusan orang luar, kan ini urusan saya pribadi sama Anda, kan gitu. Nggak usah terlalu melebar-melebar kemana-mana. Ini Ini pun pribadi aja pengetesan, gitu loh. pengetesan yang diajukan oleh Mas Joko Arek ini kan secara individu antara Gus Samsudin sama Mas Joko Arek aja. Itu pun atas kesepakatan berdua. Iya, betul. Kalau salah satunya Ini nggak pribadi sepakat, aja gitu. ya udah kita Bukan, nggak nanti usah. dulu saya paham dengan apa yang jenengan sampaikan, tapi saya kan sudah menyampaikan saya mempelajari ilmu hikmah. Yang ini kan ada kitabnya, di pesantren juga ada. Takutnya saya ini nanti menjadi landasan para Wahabi. Untuk apa? Untuk menjadi contoh. Untuk menjadi contoh bahwa ilmu hikmah itu seumpamanya ya, saya kan juga bukan siapa-siapa, belum begitu juga menguasai ilmu hikmah, hanya sedikit. Nanti takut saya nanti setiap ada orang yang menyampaikan gemblengan atau mungkin di sana nanti ada biasanya di waktu-waktu bulan Suro dan sebagainya itu ada ijazah kubro, lalu disampaikan ketika ini nanti amalan ini untuk keselamatan, untuk ini dan itu, terus nanti dijadikan landasan atau pondasi untuk menjatuhkan orang lain, kan begitu. Masalahnya saya di situ gitu yang jadi pikiran saya begitu. Kalau ini hanya diatraksikan ke saya, ya mungkin tidak masalah ya. Iya, kita pribadi aja, nggak usah bawa yang lain-lain. Kita Iya, pribadi. bukan begitu. Kalau yang di luar sana ingin nyontoh kayak begini ya biarin aja, itu kan masing-masing itu urusannya gitu. Iya, dan masalahnya bukan begitu. Kita ini kan ditonton, saya ini kan punya akun YouTube yang sekarang ini kan saya juga posting juga, ini kan Ya. ada yang rekam juga. Nah ini kan nanti ditonton jutaan orang gitu loh Bang Joko Arek. Dan bukan masalah itu, dan apakah ini nanti harus ditampilkan di media atau cukup jenengan sama saya saja yang tahu, nggak usah diupload gitu, nggak usah Itu diupload mah di YouTube. kalau masalah dapur kan urusan panjenengan. Yang dilihat di sini tuh Pak Din itu imbasnya gitu loh. Nah itu Imbasnya kan terserah jenengan gitu loh. Saya ini pribadi kepengen tahu ilmu kebalnya itu doang. Ya kan, kita buktikan berdua di sini. Masalah mau udah upload mau enggak ya monggo gitu loh. Yang jelas sudah mengetahui kan. Iya udah mengetahui. Mau udah upload silakan, nggak masalah. Kan kamu banyak praktek-praktek itu, atraksi pamer-pamer itu sering gitu loh. Yang saya lihat itu kan. Dan semua yang dipraktekkan, semua yang dipertontonkan kan tadi kan saya sudah bilang kalau itu semuanya untuk menambahkan keyakinan dan juga untuk tontonan kayak gitu. Ya panjenengan juga punya YouTube, tentu paham lah ya bahwa YouTube itu untuk edukasi, juga itu untuk hiburan, tontonan kayak gitu. Jadi masalahnya buat panjenengan itu apa ketika kita menampilkan sebuah keilmuan itu yang menjadi masalah jenengan itu apa itu maksud saya? Ya saya kepengen tahu apakah itu ada triknya atau hanya teknik gitu. Saya kan selama ini belum pernah mengetahui. Yang asli kebal itu belum pernah mengetahui gitu. Ini bulat lagi nih. Karena tadi kan saya sudah bilang. Pun ngeten mawon, jenengan mau napa mboten pun lah. Ngoten Ini lho. aja Aldin ya. Untuk menuruti Bang Joko Arek kan kembali lagi ke jenengan. Kalau jenengan setuju ya monggo, kalau enggak ya biarlah pulang kan seperti itu. Nah, Tapi maksudku Bang Joko dari hatinya terima apa enggak kan seperti itu. Saya kepengen pembuktian langsung. Ya itu berarti saya kembalikan ke panjenengan, setuju apa tidak. Karena keluar-keluar di luar sana ini kalau kepengen tahu harus datang gitu. Harus namanya apa? Tabayun. Oh, masuk, harus masuk. Tabayun kan. Harus masuk. Makanya Bikinkan kopi. saya ikutin gitu loh. Udah kita ikutin semua nih pun. Iya, tabayunnya sih kan sudah saya terima. Untuk tabayunnya sudah saya terima.
Panjenengan silaturahmi ke sini, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih matur suwun Gitu. Kurang nuwun, tapi berarti untuk pengatasannya nggak diterima. Mulai nggak diterima. Ya nanti dulu saya jelaskan dulu sedikit biar tidak salah paham gitu. Kemudian sudah datang ke sini jauh-jauh, matur suwun alhamdulillah bertabayun ke sini. Cuman saya jelaskan kembali bahwa ilmu hikmah itu untuk diamalkan. Iya, Gitu. Bukan untuk geng-gengan, itu bukan. Kalaupun yang ditampilkan ya itu semuanya untuk menambahkan keyakinan kayak gitu, dan juga untuk ya di YouTube itu hanya sekedar untuk tontonan hiburan aja kayak gitu. Jadi saya harap juga sampean kan ya sudah umur lah ya, kita sudah sama-sama dewasa, jangan baperan lah kayak gitu. Jangan ketika orang bilang begini itu begini terus sampean nurut, ya berarti masih kayak anak kecil kayak gitu, yang apa namanya baper kayak gitu dengan omongan orang. Ya di media sosial Kita baper, perasaan nggak baper tau ya. ya, contoh jenengan datang ke sini itu kan karena omongan dari orang, yuk datang ke sana kan tadi kan bilang kayak gitu, buktikan gitu. Berarti kan jenengan itu baperan kayak gitu. Gini loh, di samping kata-kata orang, saya tuh ngeliat sendiri loh, Gus. Lihat sendiri kamu nih ilmu kebal yang tidak percaya datang ke sini kita buktikan, kan banyak kata-kata begitu. Makanya saya datang ke sini gitu loh. Sekarang gini, kalau jenengan melihat tontonan saya yang atraksi yang saya anggap untuk tontonan kekebalan itu suruh membuktikan. Sekarang saya balik ke jenengan. Apa jenengan berani membuktikan apa yang sampean sering tonton gitu? Kayak hipnotis. Oh, gampang. Gini begitu. Gampang. Sebab gini, sampean kan minta sesuatu ke saya. Iya. Iya kan? Iya. Terus sekarang saya minta sesuatu ke panjenengan. Boleh. Kira-kira sampean bisa apa enggak? Siap. Sampean melihat sesuatu kayak seolah-olah sampean itu, mohon maaf ya, Ya. meremehkan. Orang yang menantang itu meremehkan buat saya. Karena kan gini, ya kamu punya keyakinan, saya punya keyakinan, ya kan? Kalau saya punya keyakinan ini lalu saya gunakan, terus saya praktekkan, dia kan nggak perlu nantang. Apa iya kak semuanya sampean punya silat semuanya, terus sampean melihat orang lain bermain silat, coba buktikan silat kamu hebat apa enggak sama saya, kan nggak perlu seperti itu. Kalau sampean sifat seperti itu berarti ya intinya sampean baperan kayak gitu. Iya. Kalau sekarang gini, sampean nantang saya ya. Sekarang gini aja wis, fair kan? Fair ya. Fair. Gimana? Ya, fair aja. Belum tahu. Loh, Dengan minta apa kan, dulu? ya kan tadi saya sudah bilang kan, saya sudah bilang berkali-kali kalau saya tidak kebal, ya kan? Saya mengatraksikan ini untuk menambahkan keyakinan bahwa ilmu seperti ini ada kayak gitu, dan ini pun juga bukan untuk kesombongan kayak gitu kan. Ini ditonton, yang suka monggo, yang nggak suka nggak apa-apa, yang percaya silahkan, yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Terus tiba-tiba jenengan datang ke sini ingin membuktikan ini kan. Kalau sampean hanya meminta sesuatu hal ke saya, ya saya juga minta ke kamu dong kayak gitu. Boleh, siap. Saya sebentar kan, gini loh. Ini kok sangat ruwet ya, maksudku gini loh. Apa? Kita kan sini kan meminta untuk tes pembuktian. Ya kan, tiba-tiba malah nantang pembuktian. Oke, saya yakin Bang Joko Arek bisa. Tapi maksudku, kenapa jenengan satu poin dulu loh. Iya, jenengan kok bisa bilang yakin? Kenapa kok begitu membela beliau itu? Saya tidak membela sana dan membela sini, tapi saya juga sepemahaman dengan beliau. Kalau ilmunya beliau nalar logika, Pak. Maaf saya potong ya. Jadi di sini nanti kan ujung-ujungnya Pak Adun pembuktian, Pak Adun itu juga minta ini untuk hipnotis. Iya, dia kan juga gini, dia pengen membuktikan apa yang saya tunjukkan, ya kan? Ya, terus sekarang saya juga pengen dia menunjukkan apa yang dia tampilkan. Terus apanya kan? Itu nanti kalau gampang tinggal dilakukan nanti. Kan. Sini membuktikan, sini juga membuktikan. Gini Pak RT. Ya. Kita fokus dulu pada yang satu ini. Kalau ini udah selesai baru kita bisa bicara yang lain. Ini belum selesai udah bicara ke yang lain. Kapan kita ketemunya Pak RT? Tapi kan ini kan dari permintaan Pak Udin gitu loh, bisa berjalan ya seperti itu. Kayak intinya gini lah, intinya jenengan mau apa mboten ini kayak gak mau dia kayak intinya. Loh. Nolak kayak. Ini beliau yang tulis sendiri kan. Gini aja lah. Iya. Ambil santri kamu satu atau dua, saya buktikan hipnotisnya. Simpel, ya. Iya, saya sih buktikan, bukannya orang santri kamu ya. Iya. Kalau enggak orang yang di luar-luar gitu. Iya, siap. Kalau berarti kan beliau sudah bersedia. Iya. Kalau sudah bersedia,
ya insya Allah juga saya bersedia. Iya, Gitu. monggo Jadi kan ditandatangani. fair kayak gitu. Monggo Nah, ditandatangani. ini kalau terkait hipnotis, saya pun juga penasaran ya, karena saya tidak pernah dihipnotis. Jadi daripada ngambil santri dari Odin, mendingan saya nggak apa-apa dah. Oke, siap. Deal ya. Siap. Saya pun juga penasaran terkait ilmu hipnotis. Siap. Ya udah. Oke, siap. Kalau begitu, nggih. Insya Allah. Gimana? Iya, oke, siap. Insya Allah lah. Tapi kembali lagi ya, saya katakan bahwa ilmu hikmah itu untuk diamalkan, bukan untuk dibuktikan. Siap. Iya, siap. Santai aja, santai. Jadi gini, kalaupun nanti saya tidak dikehendaki oleh Allah untuk selamat dari senjata tajam ini, bukan berarti ilmu hikmah itu nggak ada. Kalaupun saya selamat, itu atas dasar kekuasaan Allah, bukan atas dasar saya. Jadi jangan dikira saya itu sakti, masalah nanti. Apalagi kalau dikatakan saya jebol, ilmu hikmah itu nggak ada masalah lagi kayak gitu. Jadi jangan disangkut pautkan dengan ilmu hikmahnya di sini ya. Ini pribadi antara saya dan jenengan, karena di sini juga nggak ada kata-kata ilmu hikmah. Ya. Di sini murni antara saya dan jenengan. Iya. Dan saya pun juga nanti ketika jenengan, mohon maaf, jenengan menghipnotis nggak bisa juga, saya juga nggak akan menyalahkan ilmu hipnotisnya, karena saya paham ilmu hipnotisnya ada. Kalau memang nanti nggak bisa, ya berarti kemampuan jenengan saja memang nggak ada kan gitu. Boleh dibuktikan. Siap kalau begitu. Jadi kalau memang itu deal, ya ini harus disepakati kan seperti itu. Siap. Ya monggo lah, dengan kantor gimana? Karena itu sudah ada materinya juga. Ini udah saya sediain. Saya cek dulu ya. Siap. Ngapain saya cek dulu ya. Asli apa belum? Iya 10.000 betul. Bos 10.000, nggak 6.000. Tanda tangan di mana saya? Di sini, Pak. Ya di bawahnya saya nggak apa-apa. Nanti Ini yang, materinya. yang mengetahui kan saya kan. Sorry. Kan jangan jadi saksi kan. Sana. Nih yang bertanggung jawab ini di sini, Bos. Bukan Ini, loh, bukan. Di sini mengetahui ini adalah pihak dari sini. gitu. Saksi nanti di sini nama gitu. kita masing-masing Siap, pakai siap. tangan. Siap. Monggo, memiliki. Iya, saya coba materinya dulu. Remeh sakti, Bos. Gini ya nempelnya ya. Gini ya. Sini ya. Tanda tangan kena materai. Iya. Pasangin Agak pasangin. agak kesana dikit. Ini. Amit, jenengan tulis nama dulu. Kena materai ya. Namanya. Heeh. Namanya apa tanda tangannya? Kena materai sedikit, baru tanda tangannya sini kena materai semua. Ini nama sini. Hmm. Heeh. Samsudin ya. Heeh. Nah, tanda tangannya kena materai. Anak materai dikit ya. Yes. Rupanya ora patek mempan. Amit. Beliau juga pakai materai dong. Enggak dong. Dan nanti kan juga beliau pengetesan. Kalau yang ini Ya, cukup sudah. mengetahui ini tanda Sudah. tangan sini. Nama Ini saya doang sini. Nama Joko Arek terus tanda tangan. Nanti lah tentang pembuatan ini ya suratnya pernyataan ya biar sini yang membuat kan seperti itu. Maksudnya gimana? Sana yang megang gitu. Enggak, Bukan, enggak, ini kan yang enggak. membawa kan jenengan suratnya ini. Dan kalau memang bukan yang Namanya biar Joko sini Arek. yang membawa gitu loh. Yang Joko Arek. membuat. Joko Arek. Saksi di sini, tulisin saksi bawahnya Pak Udin. Saksi. Alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan, walaupun saya bersedia untuk dites sama beliau, kalaupun seandainya saya itu selamat, itu bukan berarti saya kebal. Jadi jangan dikira saya kebal terus nanti jenengan di jalan ngetes saya, bacok saya, tak laporin polisi kon. Karena apa? Karena di sini ini saya menuruti beliau karena beliau datang langsung ke sini dan bersilaturahmi, dan ini untuk menambahkan keimanan bahwa ilmu dari warisan leluhur, ilmu hikmah itu ada gitu. Jadi jangan disalahartikan bahwa saya itu selamat karena saya kebal gitu loh. Coba lihat.
Ya, sudah ditandatangani oleh Samsudin, saksi-saksinya sudah ada ya. Saksi pertama Pak RT, saksi kedua saya ya. Oke. Ini udah sah ini ya? Saksi santri. Ini saksi santri. Udah dipikir matang-matang nih ya, Pak RT. Betul. Gus. Sah itu sudah Ya. sah. Udah clear ya. Lihat dulu. Ini nih. Oh iya, nanti alamatnya belum saya tulis. Monggo. Alamat saya Tahu alamat sini. Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Bon. Oke. Siap. Oke, tolong ambilkan saya pisau dulu. Pisaunya dari saya. Loh, Golok sebentar. Gak apa-apa, coba ambilkan dulu, santai dulu, bawa sini. Ambilin dulu coba. Gak apa-apa, ambilin dulu. Pisaunya dia ambilin nggak apa. Ambilkan apa? Kertas. Sekali lagi saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada bahwa jangan mempraktekkan ini di rumah, karena ini hanya untuk tontonan, bukan untuk kesombongan. Ini apa sayang? Amplop kosong. Bentar. Ini maksudnya panjenengan ngetasnya pakai itu. Ya enggak, ini untuk melihat ketajamannya. Ini untuk melihat ketajaman dari pisaunya kayak gitu. Monggo. Coba kamu. Loh, sik ta. Enggak mau kalau pakai pisau itu. Loh, maaf loh. Ini kan mau yang diadu kan kekebalan semacam. Kalau nggak pakai pisau pakai apa? Mas Joko arek bawa sendiri kok. Oh, Mas Joko bawa sendiri. Nggak mau kalau pakai pisau ini. Kalau pisau dari Gus Samsudin sendiri bisa jadi bisa trik Lihat Teknik. ini. teknik. Gampang. Atau kamu mau dicoba? Kalau saya mau nyoba pakai itu mah terlalu kecil bagi saya. Atau mau sama yang nyoba saya? Sama yang ngiri saya? Nggak usah. Nggak usah kita bawa senjata sendiri kok. Itu simpen aja. Nggak usah kita bawa pisau sendiri. Sekarang gimana sekarang? Monggo. Bentar bisa dilihat dulu apa enggak itu apa? Apanya? Kok pisau atau keadaan jenengan Ini Beliau enggak marem pisau. Maunya Oh, dilihat lama Iya, itu saja. kan saya boleh ngecek apa enggak? Oh, boleh lihat. Lihat aja nggak buka. Jenengan bukan enggak apa-apa, enggak apa-apa sih. Saya cuma ini melihat. saya pribadi yang khusus ngetes aja. Enggak, maksudnya Pak RT mau dilihatin gini doang biar ini enggak apa-apa. Apanya? Goloknya Saya enggak pegang, saya enggak pegang. Dia mau lihat bentuk goloknya. Cuma mau lihat. Iya, gitu. hasil Ya, saya goloknya. enggak mau pegang kok, enggak mau pegang. Nanti takutnya ada kimia atau gimik atau Oh, gimana. kamu takut saya kompromi sama Pak RT? Iya. Enggak ada. Sama sekali enggak ada sama Pak RT saya. Cuma lihat saja. Sekarang kan banyak permainan sensor atau apa gitu ya. Ya. Asli ya. Boleh pegang. Pegang aja sini. Asli golok. Boleh mendekat enggak? Asli ya ini tadi ya. Mana itu ya? Besinya tadi mana tuh?
Coba Udah. suaranya. Ayo silakan ikut saya ke depan kalau gitu. Enggak. Ikut saya enggak apa-apa. Jangan di dalam.